warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsanda Galuh Ratnadiwati dengan NIM 10221009 dari program studi Sarjana Gizi. Nah, hari ini saya akan memberikan tutorial apa dan bagaimana cara menggunakan uji ANOVA dengan aplikasi SPSS. Oke, pertama-tama, apa itu pengertian dari uji ANOVA? Yang dimana uji ANOVA digunakan untuk menguji rata-rata lebih dari dua kelompok. Bisa lebih besar atau sama dengan 3. Dalam analisis ANOVA, hanya digunakan hipotesis dua arah, yaitu apakah ada perbedaan antara rata-rata. Contohnya seperti analisis variabel pendidikan terakhir ibu dan berat badan bayi. Ya, apakah ada perbedaan berat badan bayi antara pendidikan terakhir ibu dari SD, SMP, SMU atau HPT. Nah, ada berbagai syarat. Nah, syarat uji ANOVA-nya yang pertama, distribusi data harus normal, kelompok data itu independen, dan juga jenis data yang dianalisis berbentuk numerik dan kategorik. Untuk kategorik itu lebih dari 2 kelompok. Selanjutnya ada analisis multi-comparison atau post hoc test yang dimana tujuannya untuk mengetahui lebih lanjut apakah atau kelompok mana saja yang berbeda minnya jika hasil uji ANOVA ada perbedaan atau signifikannya. Selanjutnya, untuk hipotesis statistiknya H0, yang dimana tidak ada perbedaan antara rata-rata berat badan bayi berdasarkan pendidikan terakhir ibu. Selanjutnya ada HA, yang dimana ada perbedaan rata-rata berat badan bayi berdasarkan pendidikan terakhir ibu. Oke, selanjutnya di sini saya sudah mempunyai data SPSS yang akan saya uji untuk melakukan uji ANOVA-nya. Yang pertama-tama, saya akan menguji variabel yang dimana perbedaan antara rata-rata berat badan bayi dan juga pendidikan terakhir ibu. Bisa dilihat dari variabel view-nya. Ya, bisa dilihat dari variabel view-nya yang dimana pendidikan terakhir ibu, kita bisa lihat apakah kategorinya lebih dari 2. Di sini kita lihat, nah di sini kita bisa lihat yang kategori pertama itu untuk SD, 2 SMP, 3 SMU, dan 4 PT. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk uji ANOVA, parametrik khususnya, ini mana kita langsung baca analyze, compare means, dan juga one way ANOVA. Nah, muncullah dependent list dan juga faktor. Nah, untuk di dependent list, kita akan memasukkan berat badan bayi. Dan untuk di faktornya, kita akan memasukkan pendidikan terakhir ibu. Setelah mengisi dependent list dan faktornya, selanjutnya atau langkah selanjutnya, pilih atau klik bagian option, checklist di bagian deskriptif, lalu continue, selanjutnya ke post hoc, checklist bagian Bonferroni, continue, lalu pencet atau klik OK. Nah, dapat kita lihat output dari uji ANOVA-nya ya. Ini mana nilai sig-nya 0,000, yang dimana kurang dari 0,05 ada perbedaan secara nyata. Ya, jika signifikan di sini lebih dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan secara nyata.
Selanjutnya, kita dapat menyajikan data, ya. Apa saja yang kita sajikan di uji ANOVA ini? Yang pertama, ada pendidikan terakhir ibu yang dimana kategorinya SD, SMP, SMU, dan juga PT. Selanjutnya ada min. Selanjutnya ada standar defisiasi dan juga p-value-nya yang di sini 0,000. Nah, karena ini angka 0,00 saja, lantas kita tambah 5 menjadi 0,0005. Ya. Selanjutnya, kita bisa melihat dari post hoc testnya, yang dimana ada perbedaannya atau tidak. Dapat kita lihat di bagian signifikannya, antara pendidikan terakhir ibu SD dengan SMP, yang dimana nilai signifikannya adalah 0,315, yang dimana dia tidak ada perbedaan. Sedangkan SD dengan SMU 0,000, yang dimana ada perbedaan. Selanjutnya SD dengan SMP signifikannya 0,000, yang dimana ada perbedaan. Sehingga SMP dengan SD juga 0,315, yang dimana tidak ada perbedaan. Untuk SMP dengan SMU 0,00 ada perbedaan. SMP dengan PT juga ada perbedaan. Ya, SMU dengan SD ada perbedaan, SMU dengan SMP ada perbedaan. SMU dengan PT tidak ada perbedaan. Selangkah selanjutnya setelah kita melihat dari post hoc testnya adalah interpretasinya. Dapat kita lihat dari bagian sini, kita bacanya berdasarkan hasil yang diperoleh dari rata-rata berat badan bayi yang paling besar ada pada kelompok ibu dengan pendidikan terakhir yaitu PT sebesar 3.761,5 gram dengan standar defisiasinya 386,3 gram. Dan rata-rata berat badan bayi paling rendah berada pada kelompok ibu dengan pendidikan SD yaitu 2.470 gram dengan standar defisiasi 249,6 gram. Sedangkan kelompok ibu dengan pendidikan SMP yaitu 2.727,3 gram dengan standar defisiasinya 241,2 gram. Sedangkan SMU dengan nilai 3.431,3 dengan standar defisiasinya 270,1 gram. Jadi hasil analisis yang didapatkan nilai p-value-nya adalah 0,005, yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata berat badan bayi dengan pendidikan terakhir ibu. Dan hasil analisis lebih lanjut, kita lihat di bagian post hoc testnya, menunjukkan bahwa pendidikan ibu ada perbedaan, yaitu SD dengan SMU, ya, SD dengan PT, SMP dengan SMU, SMP dengan PT, SMU dengan SD, dan SMU dengan SMP. Selanjutnya PT dengan SD, PT dengan SMP. Udah bukan untuk analisis uji ANOVA. Sekian tutorial dari uji ANOVA parametrik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.